Jadi pada malam hari ini saya udah membawa semua mbak-mbak kita yang cantik dan ada satu mas kita yang ganteng. Nah, mereka baru-baru ini memperoleh sebuah tingkat ataupun gelar dalam UKT. Apa sih itu UKT? Langsung aja dengan narasumber kita dan juga seorang pembina dari Persatu Cabang Deli Serdang, Mbak Ulan. Halo Mbak. Ya, hai. Nah Mbak, bisa dijelaskan nggak apa sih sebenarnya UKT itu sama teman-teman kita? Ya, ini saya jelaskan ya. UKT itu adalah singkatan dari ujian kenaikan tingkat, yang dimana setiap perguruan pencaksilat pasti ada yang namanya ujian kenaikan tingkat. Sama seperti sekolah, kita juga melalui ujian, melalui kenaikan tingkat semester. Ya, di sini juga di perguruan kami juga ada seperti itu, di mana ada kenaikan tingkat sabuk-sabuk yang sabuk utama, sabuk kedua, sampai akhirnya sabuk putih kain mori ini. Kenapa disebut sebagai kain putih mori? Kain putih mori ini dilambangkan dengan kesucian, dilambangkan dengan ingatan kita untuk nanti di saat hari akhir. Ini karena kan kain mori nih, Yo. untuk kain kafan. Wah, sorry, bisa diulangi. Kain mori itu sama dengan Kain kafan. yang Kalau untuk orang meninggal ya, itu? untuk orang muslim dikapankan, inilah kainnya. Boleh Makanya, kita lihat nggak itu Mbak? nih, itu contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Asli ya? Ya, ini asli. Kain mori asli. Wow, panjangnya? Panjangnya Wah, kita 5 orang 3,5 meter. 3,5 meter loh Ya. pemirsa. Nah, coba dibalik ini apa sih artinya sih? Arti kain mori ini sebenarnya untuk gimana sih cara kita menenangkan hati, pikiran, dimana di sabuk-sabuk yang sebelumnya kita itu ada rasa amarah, dendam, untuk aku ikut pencak silat untuk menindas orang, atau aku ikut pencak silat untuk menghantam orang apa segala macam. Di sini di kain putih mori ini kita bisa belajar, oh itu nggak pantas untuk dilakukan seperti itu. Oh, inilah aku udah mulai mau gimana ya dibilang ya, Dewasa ya? dewasa, itu tanda umurku sudah meningkat, menambah. Intinya kita belajar mawas diri ya. Iya. Semakin dewasa kita semakin lebih harus tahu tentang dunia ini ya. Iya. Oh, oke. Nah, kalau Mbak sendiri nih, kan sudah pasti udah lewat UKT kan? Kalau yang di bawah ini kan junior-juniornya. Boleh tahu nggak nih, dulu waktu UKT-nya Mbak tuh gimana rasanya? Wih, kalau zaman kami dulu Zaman perang ya? jauh berbeda sama zaman-zaman orang ini, karena ya taulah pelatih kami sendiri pun dari kampung, dari memang asalnya memang untuk jelas bela diri. Kalau masih tradisional ya? Zaman sekarang kan udah kayak untuk pertandingan, turnamen-turnamen gitu. Jadi atlet. Kan, atlet. Kalau sekarang, kalau dulu kami untuk jaga diri, untuk biar supaya nggak ada diapain musuh gitu. Dan jadi juga ya, kesehatan ya. Fisiknya jauh lebih beda. Oke, kalau boleh tahu Mbak, paling susah dulu di masa Mbak UKT itu apa ya? Paling susah. Paling susah ya menurut saya ya pengambilan sabuk putih ini. Tetap ya? Iya. Nah, di bagian mananya tuh? Di stage mananya yang menurut Mbak? Yang saya ingat Mbak tuh yang paling susah di stage mana? Di stage bagian ngambil sabuknya. Di pas masuk kuburan. 2 jam setengah. Ulangi. Di pas bagian masuk kuburan. Mesti kuburan, Mbak? Mesti, karena ini kain kafan melambangkan kesucian, kematian. Jadi ngambilnya pun harus di kuburan. Patokannya apakah memang wajib mengambil itu di kuburan? Kalau perguruan rasa tunggal wajib di kuburan. Ngambil sabuk kain mori. Dari pertama kali terbentuk Persatu ini memang ngambilnya di kuburan? Iya. Merinding dong saya dengarnya. Tapi Anda sebagai seorang wanita pertama kali waktu itu gimana rasanya? Merinding nggak? Takut? Ya takut. Cuman rasa hati ini, ya mau harus, aku pokoknya harus jadi pelatih. Mau gimana pun caranya harus dapat ini. Memang udah itu tujuannya ya? Itu tujuannya. Ya udah masuk ke kuburan, itu tujuannya. Dan sampai sekarang beliau ini, si wanita cantik ini,
sudah menjadi pembina loh ya. Ya. Dan akan menjadi suatu saat sebagai mungkin ya pimpinan loh. Insya Allah. Kita doakan yang terbaik. Mbak, malam ini bawa siapa-siapa aja nih Mbak? Nah, Kenalin. Malam ini saya membawa murid-murid saya. Eh, yang pertama murid saya. Yang dari cowok dulu, siapa namanya? Kenalan dong. Nama saya Akbar Rasulullah Tambunan. Oke. Mas ini usianya berapa? 12. 12. Kalau yang sebelahnya yang cantik-cantik ini siapa nih? Kenalan dong. Hai, perkenalkan nama saya Nur Hikmah Lintang. Umurnya sekarang? Saya sekarang umurnya jalan 18 tahun. 18 tahun. Berarti masih di atas Mas Akbar ya? Iya. Oke. Nah, sebelahnya lagi siapa ini? Mbak ini. Nama saya Cut Azilia Al-Hafizah. Mbak Cut Ajilia. Nah, biasa dipanggil Pija Mbak Pija, jauh kali ya. atau Hafizah. Hafizah. Iya. Mbak Hafizah sekarang umur berapa? Umurnya 12. 12 tahun. Oh, berarti 12 tahun. oke. Nanti Iya, kita 12 kasih tahun. kita kasih kerjain ya. Berarti masih di atas Mas Akbar ya. Iya. Oke. Kita mulai dari Mbak Pija dulu deh ya. Iya. Mbak Pija. Jadi ini kan UKT. Mbak Pija berhasil mendapat kain putih mori ini di kuburan ngambilnya ya. Di kuburan. Mbak sharing dong. Kira-kira Mbak pertama saya mau nanya. Kenapa mesti milih pencak silat? Karena pencak silat itu banyak keuntungannya. Pertama, dari bela diri. Oke? Dari bela diri terus pun bisa untuk ini Kesehatan juga ya? kesehatan bisa juga. Iya. Tapi lebih fokus keduanya aja sih. Tapi Mbak sendiri lebih suka kemana? Ke kesehatan atau untuk ke bela dirinya? lebih suka ke bela diri sih. Ke bela diri. Pengen jadi atlet nggak nih? Pengen. Bener ya? Ya. Kita doakan yang terbaik nih. Amin. Oke. Ya. Mbak, pada saat pengambilan kain mori, Ya. kan bukan hanya di kuburan ya, Mm-mm. kan juga ada melalui stage-stage-nya itu ya, rintangan yang pertama, kedua. Ini yang paling mudah dulu deh. Paling mudah dilewati di rintangan yang mana? Paling mudah dilewati waktu pas bagian UKT-nya. Kira-kira seperti apa? Bisa dijelaskan nggak buat teman-teman kita ini? Pertamanya waktu pas UKT itu memang dia susah, cuman susahnya itu karena belum dihafal. Tapi kalau udah dihafal, udah dihafal dan dia lancar, dia udah bisa lagi. Berarti ada ujian penghafalan juga ya? Ada. Oke. Itulah dibilangnya UKT, ujian kenaikan tingkat. Mhm. Yang itu dia isinya itu kalau dalam rasa tunggal itu dia senam dan jurus. Oke, tapi bagi Mbak agak yang paling apa? Buat Mbak yang paling mudah adalah Pas bagian UKT pas jalankannya. Menjalankannya. Oke. Pas pengetesan UKT. Iya, pas pengetesan UKT. Kemudian Mbak, kalau tadi yang paling mudah, yang paling susah, yang buat paling stres buat Mbak apa, Dul? Sama di bagian UKT-nya juga, cuman dia di bagian penghafalannya. Gitu Pas penghafalannya. sebelum hafalnya itu memang susah dia. Karena kan otaknya karena dia bukan cuma satu jurusnya. Dia banyak. Berarti ada satu melalui otak kita menghafal, Ya. yang kedua raga kita adalah dari ini ya, senam juga ya. Ya, Wajib ya memang ya. wajib. Kalau salah satu aja nggak bisa gimana? Kalau salah satu nggak bisa, itulah tadi kan kalau kita ujian. Ini, Mbak. Itulah tadi kan kalau kita ujian di masa sekolah. Ha-ha. Ujian kita di sekolah, kalau misalnya ujian kita salah, pasti nilai kita nol kan? Iya Atau betul. nilai kita berkurang kan? Betul. Di sini juga ada. Ada Di sini penilaiannya juga ya. ada. Di sini setiap yang tidak hafal itu dikasih hukuman. Kalau tadi nilai, di sini hukuman dan nilai. Hukuman itu tadi 1 kali tidak hafal, bagi yang sabuk tingkat 1 merah itu 5 kali push up rendah. Oke. Jurusnya 10 kali push up. Naik ke sabuk hitam, Mm-mm. naik dari sabuk kuning ke sabuk hitam, push up-nya Mm-mm. 10 kali senam. Satu gerakan nih, satu gerakan. Sedangkan itu senam 30 senam. 30 kali 10 300. Wajib. Wajib. Di senam itu kan 30 senam nih. Heeh.
Satu senam itu 2 gerakan atau ada 3 gerakan bahkan malah. Kalikanlah tuh berapa. Jadi kalau ingatan kita dalam menghafal aja udah salah, kemudian kita menggelar senam itu salah, kena berlipat ganda. Iya, berlipat ganda. Gitu juga mau naik ini, sabuk ini. Bukan gampang. 1 kali senam salah, push up-nya 15 kali satu Loh, senam. lebih tinggi? Ya, semakin tinggi Tingkatannya? semakin banyak push up-nya. Jurus Astaga. 20 kali push up. Itulah dia. Kok saya mendengarnya merinding ya, belum jadi member ya. Makanya nih, Ham, tangannya pada berotot semua itu. Ha. Oke, Mbak Pija, terima kasih. Seterusnya kita ke Mbak ini, Mbak Cantik. Mbak Nurul, saya mau tanya nih, yang paling cepat Anda lewati ketika mengambil ini, bukan mengambil ini aja sih, dalam UKT itu, di bagian apa paling cepat Anda lolosnya? Paling cepat saya tuh di penghafalan. Penghafalan. Ya. Lain ya nih ya, bertolak belakang ya. Mbak Pija dalam penghafalan susah. Tapi kalau Mbak Nurul dalam penghafalan lancar, jaya. Nah, kenapa Anda memilih pencak silat? Yang pertama sih, yang paling utama, karena memang niat hati saya tuh pengen disilat. Yang kedua, memang jarak dari rumah ke sini tuh dekat. Enak lah. Nah, iya itu dia. Kalau mau begadang atau tinggal boleh ya. Ya, bisa. Kemudian Mbak, kalau pencak silat ini memang mau dijadikan apa sih sebenarnya? Yang paling utama sih untuk jaga diri saya, untuk membela diri saya dari gangguan orang luar, seperti kayak misalnya di daerah rumah saya itu banyak banget orangnya, Bu. Nah, banyak banget. Oh, berarti di tindak kriminal di tempat Mbak itu banyak ya? Banyak. Oke. Itu nggak boleh sih, kita sebagai generasi muda sudah seharusnya kita membuat sesuatu yang bagus. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain dan juga untuk bangsa. Salah satunya seperti Mbak Nurul ini. Mbak Nurul, kalau nggak salah kita pernah ketemu ya dulu ya. Iya. Menjadi juara. Juara apa itu? Kasih tahu lagi dong. Juara Open Turnamen Pencak Silat se-Sumatera Utara. Oke, se-Sumatera Utara ini loh. Bangga saya sebagai warga Sumatera Utara juga. Nah, kedepannya apakah memang betul mau jadi atlet? Betul sekali. Nah, kalau atlet itu mau atlet yang gimana? Apakah hanya sekedar nasional atau gimana? Kalau bisa internasional dan dikenal oleh seluruh Indonesia. Nah, dengar itu pemirsa. Aminkan dulu. Amin. Satu lagi nih Mbak. Pada masa UKT, yang paling susah menurut Mbak, yang membuat Mbak stres itu di bagian mana? Pengambilan sabuk. Jelaskan. Yang paling utama saya karena saya tuh paling takut sama gelap. Ini Iya. murid yang paling takut. Kenapa? Tapi kalau saya lihat Anda ini seorang wanita tegar, tapi kok bisa takut dengan gelap? Apakah ada fobia? Dulu pernah trauma? Enggak trauma, cuman ya takut aja sama gelap. Coba ceritain dong, waktu ngambil itu gimana perasaan itu? Tuhan, nggak bisa berkata-kata. Karena di situ memang gelap gurita. Di kuburan kan? Iya, di kuburan. Oke, waktu Anda masuk itu gimana rasanya sih? Kenapa? Atau ada sesuatu yang buat Mbak itu deg-degan gitu coba? Pastinya merinding, karena kan Yang pertama beda Mbak alam. rasakan, Merinding. Karena kan beda alam sama kuburan sama Beda saya, alam. beda alam. Kita masih di alam bumi. Iya, maksudnya kan dia alamnya alam udah lain. Kita masih di bumi, dia udah meninggal gitu, Mas. Perasaan Mbak tuh ada sampai menggigil panas dingin award nggak gitu? Nggak sampai, cuman merinding aja. Nah, itu ngambilnya gimana? Apakah ada sempat blank nggak otaknya gitu? Alhamdulillah waktu saya ngambil sabuk putih ini di kuburan, saya tidak ada ngeblank. Saya masuk terus saya tujuan di mana kuburan yang paling saya takuti. Disitulah saya menjumpai sabuk itu. Anda sendiri menuju ke tempat yang Anda paling takutin. Iya. Ini salah satu pembinaan diri loh, datangnya natural banget. Saya aja nggak sampai kepikiran ke sana. Kalau mungkin saya udah pas, I'm out ya. Tapi salut, saya kasih tepuk tangan buat Mbak ini. Hebat. Saya usahakan, bukan saya usahakan sih, saya doakan Mbak itu jangan takut dengan gelap lagi. Amin. Kalau ada gelap, sekarang
modern, HP kita kan bisa ada senter. Nah, iya. Tapi Tapi kan nggak tapi nggak boleh dikasih ya Mbak ya? nggak boleh. Oke Mbak, kita kembali. Oke, terima kasih ya Mbak. Kita kembali ke yang ini cowok. Sekali lagi, yang cowok ini umurnya baru yang paling muda loh kayaknya ya. 11 tahun. Mas Akbar, apa kabar nih Mas? Baik, Mas. Mas, langsung aja. Ini saya mau tanya to the point aja sih. Ngapain sih milih-milih silat gini? Coba Yang pertama untuk membela diri. membela diri, emangnya Mas ada sesuatu yang pernah membuli ataukah ada pernah meresahkan gitu? Coba Pernah. bisa diceritakan nggak cerita yang paling Mas sesalkan gitu deh, paling benci gitu? Kenapa sampai memilih silat? Waktu pas saya sebelum masuk silat, Iya, saya pernah sih nak bully terus. sering dibully Iya. di sekolah atau di lingkungan keluarga atau di tempat di luar sekolah? Di luar sekolah. Di luar sekolah. Oke, kira-kira salah satu aja contoh bullyingnya diapain Mas? Dipukuli. Dipukulin. Ya. Atas dasar apa ya Mas ya? Hmm? Dimintain duit gitu ya? Atau Iya. Oh. Nah, setelah Mas melewati masa tersebut, teringat masuk dengan ini, apakah Anda masih dibully atau gimana gitu? Enggak lagi. Enggak lagi ya, orang udah jadi segan ya? Ya. Ngeri banget nih. Iya, saya pun takut nih. Baik Mas, yang paling susah ketika UKT ini di bagian mananya? Waktu penghafalan. Penghafalan juga sama seperti Pija. Apakah penghafalan ini banyak ya butir-butirnya ya? Iya, banyak. Ada berapa butir ya? 30. 30 butir dan harus sekali jalan hafal semua. Iya. Wis, mantap nih, saya kepikirannya mungkin hanya 5 butir atau 10, rupanya 30 butir. Apakah sampai sekarang masih menjadi masalah atau sudah bisa dihafal semua? Udah. Wih, kasih tepuk tangan dulu dong. Asik. Hal yang paling mudah ketika UKT di bagian mana? Waktu tes-tesan. Misalnya, coba bisa kasih gambarannya nggak tuh? Apakah di bagian ketika itu kan ada posko-poskonya ya Mbak Wulan ya? Ada poskonya ya. Di posko mana itu yang paling mudah lewatin kira-kira? Posko 2. Posko 2 itu diapain itu Mas? Disuruh rolling, pusat jalan dah. Selesai ya? Ya. Memang paling suka rolling ya situ ya? Ngerol terus. Cita-cita dari Mas sendiri apa? Kalau misalnya ikut di Persatu ini? Pengen jadi atlet. Sama ya, pengen jadi atlet. Nah, atletnya itu kalau menurut Mas itu pengen yang seperti apa kira-kira? Atlet Nasional aja atau gimana? internasional sih, kalau bisa ya. Oke, Insya Allah. ngikut sama Mbak Nurul. Ya. Mbak Pija ngikut jadi atlet. Internasional juga? Kalau bisa ya. Coba lebih terang lagi. Kalau bisa iya. Amin. Jadi hari ini kesempatan saya untuk bertemu dengan para master-master saya, pasti dong, saya kan umat awam ini. Jadi mereka-mereka ini adalah calon-calon atlet yang akan mengharumkan nama bangsa, datang dari Padepokan Silat Persatuan Rasa Tunggal dari cabang Deli Serdang. Apresiasi saya sebagai rasa terima kasih untuk Anda, saya ada bawa sedikit oleh-oleh nih untuk Anda semua. Wah, duh. Iya. Oh iya, satu lagi. Oh iya Mbak, iya boleh Mbak. ini- 3 juga boleh Mbak. Orang ini loh, yang mendapatkan juara-juara loh. 3 orang ini. Bukan sembarang 3 orang nih. Jadi hari ini saya beruntung banget dong. Ini, itulah. Lupa nih, Mbak ini kan. gitu. Jadi Coba, terbocorkan nih kan. coba Mbak, silakan Mbak. Sebenarnya mereka belum tahu siapa juara 1, juara 2, juara 3. Cuman Cuma ada di acara saya aja dong. di sinilah nih dibongkar nih. Oke, silakan Mbak. Kalau diizinkan. Ya, saya mengizinkannya. Ha. Ini saya umumkan lah ya. Oke, Di sini dia juara 1 untuk pengetesan UKT tadi. Mbak Pija.
Dia yang menghafal. UKT pengambil, iya. Pengambilan sabuk. Oh, di sini dia untuk pengambilan sabuk juara 1. Mm-mm. Ini juara 1 UKT. Untuk yang UKT. 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 Emangnya sebentar, pengambilan sabuk emangnya kenapa Mbak Pija yang jadi pengambilan sabuk yang pertama? Waktu dia paling tercepat di pengambilan sabuk kain Di mori kuburan? Waktu dia yang paling cepat. Rekornya? Rekornya 10 detik, 57. Nggak sampai 11 detik. Nggak sampai 11 detik. Begitu masuk, langsung dapat dia. Ini nggak main-main Nggak kan? main-main. Nggak ada settingan ya? Kami pun bingung udah nih. Kenapa dia cepat kali? Kami belum apa-apa udah keluar aja dia. Waduh, apa ada main mata nih sama penghuni sana? Nampaknya. Nah, untuk Mbak Nurul di Untuk bagian Mbak Nurul juara 1 di bagian ujian kenaikan tingkat. Oke, hebat ini Mbak Nurul. Nampaknya dari bibit-bibit sekarang aja udah mau jadi pohon yang besar ini nanti Ya. untuk bumi. Nah, selanjutnya siapa nih Mbak? Dan Ah, Mas Akbar juara 2 untuk juara 3 untuk kenaikan tingkat UKT. asik. Jadi hari ini rupanya saya dikasih juara-juara. Saya nggak nyangka loh. Jadi UKT Mm-mm. sama untuk pengambilan sabuk ini nih aja orang yang juara. Juara umum ya Ini berarti juara ya? 1, ya. Ini Wow. juara 1 UKT, ini juara 2, ini juara 3. Asik. Pengambilan sabuk, ini juara 1, ada juara 3, aja juara 2-nya belum hadir sih memang. Ini juara 3-nya. Tapi yang beruntung hari ini adalah saya bisa berkumpul dengan Anda para juara Ya. dan calon juara atlet internasional. Jangan lupa harumkan nama Persatu cabang Deli Serdang ya. Mbak Ulan nanti kita lompat-lompatin tinggi-tinggi, kita semprot-semprotin. Nah, sebagai apresiasi saya juga ingin memberikan kenangan-kenangan tanda mata dan kenang-kenangan ya. Gak seberapa, mohon diterima ya. Dengan senang hati kami terima. Ini ada saya karena ada 2 katanya yang setara ya. Ya. Saya bawa hadiahnya pun pas banget sama. Ini ada headset Bluetooth, nanti tinggal di mainin pakai HP, mau lari-lari pagi, mau santai, ini bergaya banget nih. Saya kasih dulu untuk Mbak Pija, semoga bisa barokah ya. Oke. Dan ini Mbak Nurul juga sama. Sip. Oke, untuk yang cowok, saya kasih 2. Ya, ini untuk tempat bekal dan juga ada tas ini loh. Jadi bisa taruh di sini. Bisa buat jalan-jalan atau buat olahraga. Cowok. 2. Diterima dong ya. Saya serahkan ini hadiahnya. Bukan kawin mas loh. Oh, Bukan loh. Oke Mbak Ulan, apa sih harapannya ke depannya lagi nih Mbak? harapan saya untuk kedepannya, untuk murid-murid saya, semoga makin sukses. Jangan nakal. Ya, itu yang pertama. Karena nih udah pada sabuk mori. Jadi udah tahu, udah punya murid masing-masing. Tahu mbaknya dulu gimana kalian buat. Jangan sampai kalian buat kayak gitu sama murid-murid kalian. Jangan sebagai pelampiasan. Iya, ya. jangan sebagai pelampiasan. Harus didik murid-muridnya yang betul, yang bagus. Harus mengharumkan nama Persatu di Deli Serdang. Banyak-banyak ikut pertandingan. Mengharumkan nama lah pokoknya. Persatu di Asik. Deli Serdang. Amin kan kita, amin. Nah, teman-teman dan juga pemirsa, kali ini sampai di sini saja acara kita. Kita udah, aduh saya nggak sangka sih saya berjumpa dengan rupanya diberikan bintang tamu semuanya di jawara-jawaranya dari Iya. Persatu Rasa Tunggal. Terima kasih ya Mbak Ulan. Iya. Kemudian juga Mbak Pija, terima kasih Mbak Nurul. Dan juga Mas Akbar. Anda mesti yakin Andalah pemenangnya. Oke, Amin. kita kasih salam Persatu dulu gimana? Salam Persatu. Salam Persatu. Akhir kata, saya Ahim dan juga teman-teman yang ada dari acara ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.